Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Muhammad Siombing dari kelas C dengan nomor NIM 25095111121. Di sini aku akan mempresentasikan kewarganegaraan dengan judul NKRI dan peran veteriner dalam ketahanan pangan nasional. Yang pertama itu adalah pengantar dan peran veteriner dalam ketahanan pangan NKRI. Di mana kita tahu juga Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.000 pulau. Di situ juga letak di mana kesulitannya distribusi pangan dan layanan veteriner yang sangat berbeda antara wilayahnya. Lalu tantangan utamanya adalah akses transportasi, cold storage, pemerataan dokter hewan, dan resiko wabah lintas pulau. Lalu ada veteriner juga yang berperan dalam pengawasan penyakit hewan strategis seperti penyakit PMK atau AI, lalu sertifikasi produk hewan asuh, lalu ada edukasi peternak dan biosecurity. Lalu selanjutnya adalah pendekatan One Health, yaitu kolaborasi kesehatan antara hewan, manusia, dan juga lingkungan. Lalu yang terakhir adalah peran veteriner, yaitu bagian dari bela negara non-militer dan yang tugasnya menjaga stabilitas pangan dan mencegah ketergantungan impor. Kita ke submateri selanjutnya, itu adalah ketahanan pangan sebagai pilar nasional. 3 pilar utamanya adalah ketersediaan, yaitu produksi, cadangan, impor. Lalu ada keterjangkauan, yaitu akses fisik dan juga ekonomi. Lalu yang ketiga adalah keamanan pangan, yaitu fokus veteriner, yaitu bebas bahaya biologis, kimia maupun fisik. Nah, ketiga pilar itu menuju kedaulatan pangan di mana bangsa mampu mengatur sistem pangannya sendiri. Veteriner juga memastikan pasokan protein hewani aman, bergizi dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah landasan konstitusional ketahanan pangan. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 2, di mana adalah hak hidup layak, yaitu termasuk pangan layak. Lalu ada pasal 28H ayat 1, yaitu adalah hak kesehatan, di mana pangan aman dan dari bagian dan juga bagian dari hak tersebut. Yang ketiga adalah pasal 33 ayat 3, di mana sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat atau juga pengelolaan pangan dan peternakan berbasis kedaulatan. Veteriner juga wajib mendukung sistem pangan nasional berdasarkan amanat konstitusi. Lalu selanjutnya adalah peran veteriner dalam ketahanan pangan. Yang pertama ada menjamin kesehatan dan produktivitas ternak, yaitu melalui surveilansi penyakit, vaksinasi rutin, dan juga monitoring kesehatan dokter hewan yang memastikan ternak tumbuh optimal sehingga produksi daging, susu, dan telur meningkat secara berkelanjutan. Yang kedua adalah pengawasan keamanan pangan atau food safety, yaitu pemeriksaan antemortem dan postmortem, lalu penerapan HACCP, lalu GMP, dan standar ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal, menjamin bahwa produk hewan yang sampai ke konsumen bebas bahaya biologis, kimia maupun fisik. Lalu yang ketiga adalah pencegahan zoonosis, yaitu dokter hewan berperan dalam pengendalian penyakit menular seperti rabies, antraks, dan brusellosis melalui vaksinasi, edukasi masyarakat, serta pelaporan kasus secara cepat untuk mencegah penularan ke manusia. Lalu yang keempat ada biosecurity dan respon wabah, di mana tindakan seperti karantina, disinfeksi, manajemen limbah, dan pembatasan pergerakan ternak mencegah penyebaran penyakit. Saat wabah muncul, dokter hewan juga harus memimpin investigasi, mengontrol, dan juga pemutusan rantai penularan. Lalu selanjutnya adalah stabilitas ekonomi dan perdagangan, yaitu melalui sertifikasi kesehatan hewan dan pemenuhan standar OIE serta kodeks. Lalu produk hewan Indonesia dapat diterima di pasar internasional dan menjaga daya saing dan stabilitas ekonomi sektor peternakan. Selanjutnya adalah pendekatan One Health, yaitu kerjasama antar sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan, memastikan ancaman penyakit dan gangguan pangan dapat ditangani secara terpadu dan efektif. Lalu subbab selanjutnya adalah integrasi peran veteriner dalam NKRI. Yang pertama adalah standarisasi layanan veteriner nasional, di mana integrasi peran veteriner membutuhkan standar yang seragam di seluruh wilayah Indonesia, seperti penerapan SOP rumah potong atau RPH, potong hewan, yang memastikan proses pemotongan sesuai kaidah kesejahteraan hewan dan keamanan pangan. Lalu protokol pemeriksaan kesehatan hewan yang diterapkan secara nasional agar diagnosis dan penanganan penyakit memiliki standar yang sama baik di Jawa maupun wilayah 3T.
Lalu yang kedua adalah koordinasi nasional, yaitu koordinasi lintas wilayah juga menjadi kunci menghadapi penyakit hewan yang mampu menyebar cepat. Seperti sistem informasi penyakit hewan terpadu yang diperlukan untuk memantau status kesehatan hewan secara real time dan mempermudah pengambilan keputusan secara cepat. Lalu selanjutnya adalah pembentukan jejaring veteriner nasional yang melibatkan dokter hewan, pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi profesi untuk berbagi data, riset, dan sumber daya. Lalu yang ketiga adalah ketahanan nasional, di mana kesehatan hewan juga merupakan salah satu fondasi ketahanan pangan dan ketahanan negara. Ada yang pertama adalah veteriner berperan menjaga stabilitas pasokan protein hewani sehingga kebutuhan masyarakat terhadap daging, susu, dan telur tetap terpenuhi. Yang kedua adalah pasokan lokal yang kuat, membantu mengurangi ketergantungan impor sehingga Indonesia tidak mudah terguncang oleh krisis pangan global. Lalu yang keempat adalah infrastruktur pendukung, di mana integrasi veteriner tidak akan berjalan tanpa fasilitas pendukung yang memadai seperti pembangunan laboratorium diagnostik veteriner di berbagai daerah untuk mempercepat identifikasi penyakit dan memperbaiki akurasi diagnosis. Lalu yang kedua adalah penyediaan cold chain system untuk distribusi vaksin, reagen, dan sampel biologis memastikan kualitasnya terjaga hingga ke daerah terpencil. Lalu yang kelima adalah peningkatan kapasitas SDM veteriner, di mana sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam menjaga kesehatan hewan di seluruh Indonesia. Seperti pemerataan distribusi dokter hewan, diperlukan agar wilayah terpencil tidak kekurangan tenaga profesional yang berkompeten. Lalu yang kedua adalah pelatihan berkelanjutan bagi dokter hewan, baik pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi penyakit baru, teknologi modern, dan standar internasional. Yang terakhir adalah kesimpulan akhir atau kesimpulan utamanya. Yang pertama adalah ketahanan pangan Indonesia membutuhkan integrasi sistem pangan dan kesehatan hewan. Yang kedua, veteriner berperan strategis dalam seluruh rantai pasok pangan hewani. Yang ketiga, standarisasi koordinasi nasional serta One Health merupakan kunci keberhasilan. Lalu yang keempat adalah UUD 1945 yang memberikan dasar kuat bahwa keamanan dan ketersediaan pangan adalah hak warga negara. Dan yang terakhir adalah veteriner adalah garda terdepan menjaga pangan aman, mencegah zoonosis, dan mendukung kesejahteraan rakyat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.